Minasan konnichiwa, Aditya Tomoshimasu, yoroshiku onegaishimasu. Di video kali ini saya akan bahas bagaimana rahasianya bisa cepat belajar bahasa Jepang. Jadi sebenarnya sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya, yaitu cara efektif belajar bahasa Jepang ya. Jadi intinya kita harus punya tujuan yang spesifik, target yang spesifik, dan juga metode yang spesifik. Nah di sini saya akan bahas lebih dalam. Jadi kesalahan banyak orang kalau biasanya pingin cepat menguasai bahasa Jepang, itu semuanya dipelajari. Ya memang kalau dalam pelajari sesuatu itu kita harus total ya, harus semuanya kita pelajari. Cuman yang saya maksud di sini adalah kita tetap harus punya tujuan yang spesifik. Artinya bahasa Jepang ini kita buat apa sih? Kita belajar bahasa Jepang buat apa sih? Kan tujuan orang macam-macam ya. Ada yang karena kepingin bekerja di perusahaan Jepang, ada yang karena kepingin bekerja di Jepang, ada yang karena kepingin kuliah di Jepang, ada yang karena suka anime, ada yang karena gebetannya juga belajar bahasa Jepang, dan lain-lain ya. Nah dari tujuan kita itu sendiri itu sebenarnya sudah bisa kita simpulkan ya, apa yang harus kita pelajari, bagian bahasa Jepang mana yang harus kita prioritaskan. Karena nggak semua pekerjaan atau aktivitas yang menggunakan bahasa Jepang itu perlu bahasa Jepang selevel N1 misalkan. Nggak semua pekerjaan atau aktivitas yang menggunakan bahasa Jepang perlu menguasai kanji misalkan. Atau bahkan juga nggak semua pekerjaan atau aktivitas yang menggunakan bahasa Jepang itu harus bisa menguasai listening atau chokai. Jadi semakin kita spesifik tujuan kita belajar bahasa Jepang, semakin kita itu bisa menyisihkan apa yang tidak harus kita pelajari. Sehingga kita bisa cepat untuk meraih target penguasaan bahasa Jepang yang kita butuhkan itu. Apalagi kalau kita ada lemah di salah satu bagian dalam belajar bahasa Jepang. Misalkan saya lemah di kanji, saya lemah di listening, saya lemah di kosakata, saya lemah di bunpo atau grammar. Nah, kita tinggal evaluasi lagi target akhir kita atau tujuan kita belajar bahasa Jepang itu. Kira-kira kanji itu digunakan atau enggak? Kalaupun digunakan sampai batas mana? Kosakata pun begitu. Jadi kosakata bidang apa yang harus kita kuasai? Kita nggak harus menguasai semua bidang kosakata ya. Ya memang menguasai semuanya itu baik. Cuman yang lebih baik lagi adalah kita menguasai di satu bidang spesifik di mana di situ bahasa Jepang kita banyak digunakan. Jadi misalkan target kita menggunakan bahasa Jepang itu di bidang kuliner, ya sudah, di bidang kuliner itu kita perdalam semuanya. Misalkan nama alat-alat masak, teknik memasak, nama-nama bumbu dapur, dan yang lainnya yang kemungkinan akan kita gunakan di bidang yang kita dalami tersebut. Nah sekarang kita kembali ke diri kita sendiri. Kita belajar bahasa Jepang untuk apa sih? Nanti rencananya akan kita gunakan di bidang apa sih? Kalau misalkan kalian tujuannya, ya pokoknya belajar dulu, nanti dipakai di bidang apa, ya kita lihat nanti. Saya jamin gak akan bisa berhasil. Artinya nggak akan bisa cepat menguasai bahasa Jepang kalau seperti itu caranya. Jadi rahasia semua orang yang menguasai bahasa Jepang itu biasanya memang mereka menguasai bahasa Jepang di bidang tertentu saja. Jadi ya bukannya mendownkan semangat kalian untuk belajar bahasa Jepang, tapi kalau kalian nggak punya target spesifik dalam belajar bahasa Jepang, ya lebih baik nggak usah belajar aja deh daripada buang waktu ya. Belajar yang lain yang sekiranya nanti di masa depan akan kita gunakan yang targetnya sudah pasti, sudah spesifik, sudah tentu, sudah clear ya. Nah coba saya ingin tahu kira-kira kalian belajar bahasa Jepang untuk apa sih? Silahkan tulis di komentar di bawah. Dan untuk kalian yang sudah ngerasa, oh saya sudah benar berarti dalam belajar bahasa Jepang, jadi nggak semua harus kita pelajari, saya sudah mempelajari bahasa Jepang yang sesuai dengan penggunaan saya di masa depan, silahkan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.